Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cik menuju jalan pulang. Kami dari Tarekat Arwah atau Kodim fokus membahas ruang-ruang rohani. Baiklah, kali ini saya akan membahas atau mengurai tentang baiat. Karena di media sosial atau di luaran sana saya pernah mendengar baiat itu atau aktivasi rohani ini dibuat dikatakan sebuah perjanjian atau sumpah, mengambil sumpah atau ikrar. Jadi kami dari penganut Tarekat Arwah atau Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara akan menyampaikan sesuai dengan apa yang kami alami atau pengalaman atau empiris kami. Baiat ini bukanlah sebuah perjanjian atau sumpah, pengambilan sumpah, bukan. Tapi lebih tepatnya kita akan disucikan rohani kita atau masuk ke alam dimensi di atas akal. Atau dari alam jasmani kita akan memasuki alam rohani, atau dari awal kita di alam dunia kita akan naik dimensi ke alam akhirat. Tujuan baiat ini pada intinya dengan itu seperti ini. Jadi untuk masuk ke alam di atas akal atau yang disebut akhirat atau rohani, itu kita, kata Nabi, kita mesti harus mati dulu. Mati itu ada dua, mati pisah dengan nyawa dengan badan, yang pertama. Yang kedua adalah mati hakikat atau mati sebelum mati, kata Nabi, atau mutu qabla anta mutu. Jadi ada mati irodi atau mati kehendak. Dengan demikian kita terizinkan untuk masuk ke alam di atas sadar atau alam rohani. Karena untuk masuk ke sana alamnya alam kodim, tentu dengan faktor dimensi kodim juga, atau goib atau batin. Istilahnya alam di atas sadar itu tidak nampak oleh pembaca akal, pembaca virtual. Akal ada pembaca gelombang virtual dan panca indera adalah pembaca gelombang kesadaran. Terbalik. Akal adalah pembaca gelombang kesadaran dan panca indera adalah membaca gelombang virtual. Sebetulnya yang saya sampaikan ini sebetulnya full daging semua. Jadi untuk membaca gelombang atau nur Allah itu kita tidak akan mungkin dengan akal relatif atau alam baharu, karena jasmani atau akal dan panca indera itu terbatas ruang dan waktu. Dia tidak akan bisa melampaui batas ambang ini, karena antara dunia dengan akhirat itu ada batas ambang batasnya. Jadi demikian juga antara jasmani dan rohani
itu ada pembatas, atau alam fisika dengan metafisika itu ada batas ambang. Fisika kita mentok di sini, kita sudah tidak di atas itu, kita sudah tidak mampu lagi. Sementara nah kata Nabi masih ada lagi 7 lapis langit kesadaran kita. Bagaimana cara kita membuktikan alam di atas sadar kita? Tentu tidak mungkin dengan cara manual atau cara jasmani atau fisika atau dunia. Karena di situ ada batas ambangnya, ada batas sampai di mana kemampuan akal kita. Habis itu dia akan lumpuh atau dia akan terbakar. Jadi yang sanggup untuk memasuki alam di atas akal ini atau menembus alam di atas dunia ini, itu yang sanggup adalah rohani, roh yang sanggup memasuki itu. Karena roh atau metafisika itu tidak terikat hukum, tidak terikat ruang dan waktu. Dia tidak ada di sana pun tidak ada jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak ada bentuk apapun. Jadi untuk masuk ke alam itu kita mesti diaktifasi rohani kita atau diagreg gelombang kesadaran kita, gelombang di atas akal, itu yang disebut di dalam bahasa Thariqah baiat, pensucian diri, penanaman unsur Allah itu sendiri. Nah, biar Allah bisa dibaca dengan gelombang pembacanya. Karena kalau kita tidak disucikan rohania kita oleh guru rohani atau mursyid, tentunya guru yang sudah tahu jalan atau yang sudah melewati jalan itu, yang memberi petunjuk. Jadi jasmani kita itu rohani kita itu masih terkubur di dalam jasmani kita. Sebetulnya rohani itu awalnya suci, bersih. Dia apa kata Nabi? Kalau engkau mau melihat ahli surga, tengoklah anak bayi. Saat itu anak bayi itu akalnya nol, keinginannya nol, kemauannya nol, egonya tidak ada, ingin dipuji tidak ada. Jadi full, rohnya full. Tapi dengan bertambahnya usia, dia akan turun, levelnya turun. Dengan banyak keinginan, kemauan akan turun. Lama-lama roh ini akan terhijab. Kolbu ini akan tertutup karena keinginan. Setiap keinginan anak cucu Adam akan meninggalkan meninggalkan noda hitam di kolbunya. Maka setelah kita dewasa, itu kolbu sudah tertutup, atau jasmani rohani sudah tertutup oleh jasmani kita. Jadi rohani kita terkubur. Untuk keluar dari kuburnya, untuk menjawab pertanyaan kubur, itu yang bisa mengeluarkannya adalah guru rohani. Seperti saya contohkan sedikit, ibaratkan seekor burung di dalam sangkar.
dia tidak akan bisa keluar tanpa dibukakan pintu kandangnya oleh sang pemilik kandang, sang pemilik burung itu sendiri. Demikian kiasnya saya sampaikan. Di saat ini rohani kita terkubur. Dia sebetulnya ingin keluar bebas. Burung itu ingin keluar terbang bebas, lepas. Tapi dia masih terkurung di dalam sangkarnya, atau yaitu cangkangnya, yaitu jasmani kita sendiri. Inilah makna baiat itu, atau aktivasi rohani, atau ditanamkan nur iman dan nur kitab ke kalbu kita. Dibersihkan, disucikan. Tentu dibersihkan sakitnya minta ampun. Habis dibersihkan, dikosongkan, baru diisi atau dipermat ulang. Itu burung itu tidak bisa dia mengisi ulang atau mempermat ulang atau membersihkan. Jadi sang pemilik burung itulah yang bisa membersihkan atau mengisinya lagi atau memformat ulangnya. Itu kiasnya yang saya sampaikan. Jadi seluruh nabi-nabi atau rasul rata-rata baiat. Tentunya dengan nama berbeda, karena zamannya berbeda, ruang dan waktunya berbeda, sesuai dengan zamannya masing-masing. Tapi pada intinya, tujuannya sama. Nabi di agama terdahulu atau Buddha itu namanya inisiasi. Kalau di Nasrani itu namanya baptis. Kalau di Islam namanya baiat. Nabi kita melakukan itu. Pada malam itu Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dibersihkan kalbunya oleh malaikat Jibril. Itu kiasnya. Jadi penanaman setelah dibersihkan ini, ditanamkanlah unsur nur iman dan nur kitab di dalam diri kita. Karena di As-Surah 52 sebelumnya kamu tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu kitab. Demikianlah keduanya kami jadikan nur. Jadi iman dan kitab itu nur, berupa nur. Nur itu tidak bisa dilihat dengan panca indera, dengan hukum yang terbatas, dengan ruang yang terbatas. Karena jasmani kita terbatas. Jadi untuk membaca nur Allah atau gelombang Allah itu harus pakai alat pembaca. Saya kasih contoh lagi, satu contoh lagi. Sebuah kaset VCD itu kita tidak akan tahu isi kaset VCD ini kalau cuman kita lihat dan kita pegang. Kita tidak akan pernah tahu isinya apa dalam kaset VCD ini. Kalau kita ingin tahu isi di dalam VCD ini, kaset ini, kita cari alat pembacanya, yaitu flash disk atau receiver flash disk. Kita tinggal masukkan kaset ke dalamnya. Setelah kaset masuk ke dalam, kita tinggal menghidupkan atau meng-on-kannya. Dengan demikian kita tahu apa isi kaset itu. Entah itu mau nyanyi-nyanyi, entah itu film,
atau entah itu film kartun. Jadi kita tidak menebak-nebak, kita memastikan, karena agama itu mutlak, di atasnya pasti. Tentu dengan rukun syarat dan ketentuan atau metodologi, cara dan jalannya. Di dalamnya ada sistem. Di dalam sistem ada cara. Tentu kami tidak akan menyampaikan di media sosial, karena sebagian adalah di toriko itu ada juga auratnya. Kami cukup menyampaikan metodologinya aja, cara dan jalannya aja. Jadi baiat itu adalah penanaman unsur nur iman dan nur kitab. Dengan demikian kita terizinkan masuk ke alam rohani, karena rohani kita sudah dibukakan. Saat itu, malam itu, saat kita di baiat atau di aktivasi, itu akal kita akan dilumpuhkan, kesadaran akal kita. Kami memakai kesadaran roh, walaupun akalnya hilang akal sadar kami saat tidur, tapi kesadaran kami tetap terjaga, yaitu kesadaran roh. Inilah pentingnya baiat ini. Kita terizinkan untuk masuk ke alam akhirat atau alam rohani, alam metafisika. Sebetulnya dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, metafisika dan fisika, ya di sini-sini aja. Cuman beda dimensi. Yang jasmani alamnya relatif atau dunia baharu, sementara akhirat atau rohani atau metafisika alam mutlak. Dia tidak akan mungkin tersambung ke sana tanpa disambungkan, karena untuk menembus lapis langit akhirat ini kita tidak akan mungkin mampu, karena kita terbatas ruang, hukum ruang dan waktu berbeda, hukum ruang yang berbeda, yang satu relatif, yang satu mutlak. Ini sangat penting, karena yang kita tuju adalah bagaimana kita menganggap akhirat itu nanti, sementara yang kita tuju adalah ujung akhirat tertinggi. Allah mengatakan dirinya di ujung akhirat tertinggi. Untuk sampai ke sana kita harus memasuki akhirat itu, karena yang kata Nabi kiasnya 7 lapis langit yang kita akan masuki. Mungkin kita tidak mungkin seperti Nabi, tapi sementara Nabi setelah baiat itu dia selama 13 tahun baru dia bisa mi'raj. Tentu kita tidak akan tembus satu malam di hukum dunianya, karena waktu itu adanya di dunia. Setelah masuk alam di atas akal atau alam rohani, alam akhirat, itu tidak ada waktu di sana. Yang ada waktu adalah di dunia. Itu pun waktu itu tidak akan pernah mundur. Dia akan terus maju. Apabila waktumu demi waktu tidak kamu memanfaatkan, sungguh kamu orang yang merugi.
sholat, puasa, zakat, haji itu untukmu sendiri. Kapan kau persembahkan dirimu untuk Allahmu? Ini presisi tinggi. Inilah pentingnya bayat itu untuk membaca gelombang kesadaran di atas akal atau untuk masuk ke alam akhirat atau alam metafisika. Karena yang mau kita tuju adalah maha mutlak, sementara kita mutlak. Itu tidak mungkin tersambung. Beda dimensi, beda hukum, beda ruang, beda waktu. Jalan satu-satunya adalah harus diagreg gelombang kesadaran kita atau diaktifasi. Disinilah peran pentingnya seorang guru rohani yang betul-betul waris. Kalau tidak waris gurunya atau keilmuannya, kita akan tersesat. Karena yang menunjuki bukan seorang ahlinya, kaidernya dalam sebuah perjalanan, kaider namanya. Kalau seorang kaider itu belum pernah melewati jalan itu, dia akan ikut tersesat dengan pesertanya. Ilahi anta masudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.